Wanita sedang bersiap untuk memberitahu ibunya bahwa dia sudah bisa melihat kembali. Memberitahu ibu. Namun dia menemukan ikan yang dibawa ibunya. Semua mata ikan telah dicungkil. Saat itu dia teringat ucapan ibunya tadi. Anak yang baik. Mereka bilang, mata ikan bisa membuatmu melihat kembali. Ibu hari ini sengaja membuatkanmu ikan goreng kecil. Makanlah beberapa. Berusaha untuk segera bisa melihat kembali. Saat itu wanita sudah punya dugaan di dalam hatinya. Lalu dia bertanya kepada ibunya, apakah benar mata ikan bisa mengembalikan penglihatan? Tapi ibu justru meyakinkannya bahwa itu benar. Dan dia bahkan memilih beberapa ikan dengan mata terbesar. Pasti bisa memberikanmu perbaikan yang baik. Pada saat itu, ibu kembali bertanya apa yang ingin dikatakan wanita padanya. Melihat itu, wanita tidak memberitahunya bahwa dia sudah bisa melihat kembali. Melainkan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia tidak bisa melihat. Semua berkat ibu. Ibu tersenyum sambil mengatakan bahwa itu wajar. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Kemudian dia masuk ke dalam kamar wanita licik itu. Ternyata mereka berencana untuk membuka tabung gas setelah wanita tertidur. Membuka tabung gas untuk menyebabkan kecelakaan. Menghilangkan wanita dengan diam-diam. Namun ibu merasa wanita hari ini sangat aneh. Namun wanita licik itu meminta ibu untuk tidak khawatir. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ibu melakukan hal seperti ini. Namun ibu mengatakan bahwa dia dulu membunuh ayah wanita itu. Sebenarnya dia merasa terpaksa karena menemukan seseorang mengancamnya. Sekarang semua ini terjadi karena kesalahan yang dia buat sendiri. Jika dulu dia mewarisi semua harta untuk dirinya sendiri, dia tidak akan berakhir terbaring di peti mati sekarang. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka sudah didengar dengan jelas oleh wanita itu. Tak terbayangkan bahwa ibu kandungnya ternyata adalah pembunuh ayahnya. Dia pasti akan membuat mereka semua membayar dengan harga yang mahal. Tapi saat dia berbalik dan pergi, suara langkahnya membuat beberapa orang di bawah terkejut. Setelah menyadari kemungkinan besar itu seorang wanita, beberapa orang segera berlari ke atas. Barulah mereka menemukan wanita itu sudah terbaring tertidur di meja makan. Wanita licik itu bahkan memegang kepala wanita itu, memberitahu ibu bahwa dia khawatir berlebihan. Wanita itu sekarang tidur seperti babi mati. Jangan ribut, jika kamu membangunkannya, rencana kita akan gagal. Ayo pergi sekarang. Jika dia mati, kita tidak bisa tinggal di sini. Sahabat baikku, kali ini benar-benar perpisahan terakhir. Jangan salahkan aku. Kalau harus menyalahkan, salahkan ayahmu. Semua warisan, semuanya kuserahkan padamu. Membuatku harus menderita bersamamu di sini. Gasnya juga hampir habis. Saatnya mengantarnya pergi. Orang ini, dia buta. Dia bisa bersembunyi di mana? Ibuku sudah tahu. Kamu menderita. Semuanya salah ibu. Ini adalah bayi yang tidak mengerti. Anak yang tidak mengerti. Ibu, jangan katakan begitu. Apa yang harus dikatakan? Saya hanya merasa ada yang tidak beres. Dia buta. Bagaimana dia bisa melihat saya? Dia tidak buta. Jalan Huang Jiang, Provinsi Jiangseng. Dia sembuh dari kebutaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kantung mata ini. Halo. Sudah hampir 30 menit. Mengapa ibumu belum bertindak? Apakah dia tidak berani? Bagaimana aku tahu? Ibu, apa yang salah denganmu? Mengapa belum bertindak? Jiangseng, wanita ini akhirnya mati. Dia menipu kalian. Meledak. Meledak, meledak. Kakak ipar, lihatlah. Ibu saya sudah bertindak. Wanita ini, Jiangseng, akhirnya meninggal. Grup Jiang akhirnya menjadi milikku. Kakak ipar, mulai sekarang, kita akan memulai hidup baru. Jangan terlalu cepat berbahagia. Jangan lupa,
Kita masih harus memainkan adegan terakhir. Memberi jalan. Semua beri jalan. Sayang. Sayang. Mengapa kamu tiba-tiba? Kamu berubah menjadi seperti ini, sayang. Kakak, kejadian hari itu, aku belum sempat menjelaskan padamu. Kenapa kamu? Itu aku. Aku benar-benar harus mati. Meski aku tahu matamu buta, masih meninggalkanmu sendirian di rumah. Sayang, asalkan kamu bisa bertahan hidup, aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Sayang, buka matamu dan lihat aku. Buka matamu dan lihat aku. Suami. 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 Siapa peduli siapa yang dipanggil, sayang. Melihat wanita tiba-tiba muncul di depannya. Pria jahat hampir terkejut sampai mati. Saat itu wanita memberitahunya. Barusan makan ikan yang dimasak ibunya. Merasa sedikit tidak enak di perut. Maka dia pergi berjalan-jalan. Begitu kembali, dia mendengar suara gaduh di sini. Kemudian bertanya apa yang terjadi. Wanita licik tidak percaya melihat wanita di depannya. Jika dia masih hidup, maka orang yang terbakar menjadi arang hanya ibunya. Melihat ibunya yang wajahnya sudah berubah sepenuhnya. Sampai saat ini, wanita licik merasakan sedikit penyesalan. Dia tidak pernah menyangka rencana yang seharusnya tak terbantahkan. Malah kalah di menit terakhir. Padahal dia menganggap wanita itu sebagai pembunuh. Dia pikir wanita itu yang menyebabkan dia kehilangan ibunya. Awalnya ingin mencari wanita itu dengan segala cara. Namun dihalangi oleh pria busuk itu. Katanya dia punya rencana yang lebih matang. Bukan hanya bisa merusak wanita itu, tapi juga bisa mendapatkan perusahaannya. Untuk membuat reputasi wanita itu hancur, mereka ingin mengadakan konferensi pers untuk menuduh wanita itu. Nona Jiang, apa yang ingin Anda umumkan hari ini? Berita besar akan diungkap. Apa sebenarnya isinya? Nona Jiang, apakah yang ingin Anda umumkan? Apakah ini terkait dengan hubungan Anda dengan suami kakak perempuan Anda? Itu Jiang Seng dan Bai Chengan bersekongkol untuk menyakiti ibuku. Sejak ibu kandung Jiang Seng meninggal, ayah membawa ibuku kembali ke rumah. Tapi kakak perempuan tidak menyukai ibuku, dan akhirnya tidak menyukai saya. Selama bertahun-tahun di keluarga Jiang, kakak perempuan memperlakukan saya dengan semena-mena. Bahkan memperlakukan saya seperti pembantu. Dia bahkan mempengaruhi ayah, mengambil semua warisan untuk dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengeluh tentang hal itu. Namun, kakak perempuan bahkan bersama suaminya menyakiti ibu saya. Kakak perempuan, saya tahu kamu membenci saya bersama suamimu. Tapi semua ini karena dia memaksa saya. Mengapa kamu marah padaku? Mengapa menyakiti ibuku? Dia satu-satunya keluarga yang saya miliki di dunia ini. Nyonya Jiang, ini hanya kata-katamu. Kami tidak bisa percaya begitu saja. Apakah kata-kata Nyonya Jiang benar atau tidak? Kami sebagai jurnalis tidak main-main. Saya punya bukti. Jiang telah menipu kalian. Ini adalah panggilan terakhir saya dengan ibu. Sampai ibuku berusia 30. Barulah saya tahu. Kakak perempuan selalu tahu bahwa suaminya memaksa saya. Tapi dia tidak pernah menghentikannya. Mereka hanya ingin menghancurkan saya. Semua sudah direkam. Sepertinya ini nyata. Ya Tuhan, ini semua apa ini? Kakak melakukan kekerasan. Suami kakak memperkosa. Ini yang dialami Nyonya Jiang. Apa ini hari? Kita sebelumnya pernah bilang, Nyonya Jiang adalah selingkuhan suami kakak. Putaran besar. Sejarah berita. Awalnya saya ingin merindukan kasih sayang, menyembunyikan untuk kakak dan suaminya. Tapi saya benar-benar tidak bisa tahan lagi. Saya memohon kepada semua lembaga di sini. Di sini berjalan. Harap bisa menyelidiki dengan baik. Harap bisa menyelidiki penyebab kematian ibu saya dengan baik. Berikan keadilan kepada saya dan ibu saya. Nyonya Jiang, kami mendukungmu. Nyonya Jiang, keburukan tidak bisa mengalahkan keadilan. Kami selalu menjadi penopangmu. Terima kasih atas liputan berita. Terima kasih semuanya. Jiang Seng.
Aku ingin melihatmu hancur. Agar wanita hancur, suami yang buruk malah mendapat simpati wanita, dan membuat wanita tampil di konferensi pers besok, mengakui, dia lupa mematikan tabung gas saat memasak. Urutan pemburu dan mangsanya telah terbalik. Maka dia setuju. Namun si pria buruk berkata, rekaman di tangan wanita licik itu adalah nyata. Sekarang tidak ada yang akan percaya padanya. Dan memberitahu wanita, asalkan dia mengakui dirinya sebagai pembunuh, dia akan mencoba menurunkan opini publik sekecil mungkin. Tidak akan membiarkan wanita menderita hukuman hukum. Dia melihat semua percakapan mereka, apa yang mereka jual di dalam labu mereka. Maka dia setuju. Si pria buruk mendengar ini, tidak bisa menahan diri lagi. Dia dan wanita licik mulai merencanakan. Asalkan kali ini wanita dijadikan senjata, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk mengambil alih perusahaan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, wanita saat ini telah pulih kekuatannya. Dia melihat semua percakapan mereka. Urutan pemburu dan mangsanya telah terbalik. Jiang Seng datang. Pembunuh datang. Mer, Jiang. Maaf, apakah Anda membunuh diri sendiri ketika menjadi ibu tiri? Bagaimana pikiranmu? Mer, Jiang. Bagaimana pendapat Anda tentang ibu tiri yang telah merawat Anda selama 20 tahun? Apakah benar tidak ada perasaan? Semuanya, mohon patuhi aturan. Mer, Jiang. Mer, Jiang. Boleh saya tanya, apakah kematian ibu tiri Li Ying ada hubungannya dengan Anda? Apakah benar ada hubungannya dengan Anda? Kematian Li Ying memang ada hubungannya dengan saya. Mer, Jiang. Jadi begitu. Apakah Anda mengakui telah membunuh? Mer, Jiang. Mohon jelaskan. Metode pembunuhan. Anda telah membunuh dan mengakui dengan terang-terangan. Apakah Anda merasa bisa menghindari hukuman hukum? Pembunuh mengakui, ibuku, semoga rohnya beristirahat di surga. Tapi Jiang Seng, apakah kamu benar-benar tidak merasa berhutang padaku permintaan maaf? Yi, jangan membuat kakakmu kesulitan. Apakah saya minta maaf padamu? Saya tidak mau. Jiang Seng, dendam 20 tahun atas penyiksaan dan pembunuhan ibu. Bukankah layak bagi Anda satu permintaan maaf? Bagaimana cukupnya permintaan maaf? Harusnya berlutut dan menyesali kesalahan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh atas kesalahan Anda. Itu, seperti pembunuh seperti kamu. Itu hanya memecahkan kepalamu. Itu juga seharusnya. Turun dan minta maaf. Turun. Cepat turun. Turun dan membungkuk. Sayang, jika kamu tidak minta maaf, kita mungkin tidak bisa pergi. Lebih baik kamu mendengarkan mereka. Tetapi aku tidak bersalah. Sayang, aku percaya padamu. Tapi media tidak akan percaya. Lebih baik kamu minta maaf dulu. Tenangkan situasinya. Pergi. Datang. Minta maaf kepada Yi. Turun dan minta maaf. Jiang Seng, kamu tidak bisa melawan saya. Selanjutnya, bersiaplah. Habiskan sisa hidupmu di penjara.